Hai halo, selamat datang di A-Vlog, audio visual vlog, vlog yang membahas tentang dunia perkontenan. Jika sebelumnya saya sudah bahas tentang bagaimana cara membuat konten hanya dengan menggunakan smartphone, tapi kali ini masih di episode yang sama, masih di sesi yang sama, gimana cara bikin konten dengan smartphone, tapi kali ini saya akan coba bedah gimana cara milih smartphone-nya, gimana cara milih handphone-nya, handphone spesifik atau spesifikasi handphone untuk nge-vlog foto untuk konten. Gimana sih caranya, cara milihnya, apa aja yang harus diperhatikan. Nah, jangan kemana-mana, tetap di stay cool di A-Vlog sampai tuntas. Ada beberapa orang, ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang pada saat nge-vlog atau pada saat bikin konten itu jarang sekali memperhatikan spesifikasi dari handphone itu. Kadang kita beli handphone juga hanya untuk gengsi, ya kan? Kadang misalnya, yang penting handphone keluaran baru, terus kita beli, keluaran baru, terus kita beli. Kalau kita ngikutin terus teknologi yang berkembang atau jenis smartphone yang berkembang, itu tidak akan pernah selesai. Tapi akan saya batasi, smartphone itu minimal sebetulnya bisa digunakan untuk konten. Ini saya tidak akan menyebutkan merek, tapi nanti di episode berikutnya akan saya bahas beberapa merek tentang handphone yang rekomendasi untuk membuat konten hanya dengan smartphone juga gitu kan. Jadi biasanya teman-teman itu pada saat beli handphone itu yang penting keren doang gitu, mahal gitu kan, ini harganya sekian juta. Nah, handphone ini sebetulnya spek-spek yang saya berikan ini bisa di kelas middle, di kelas menengah, tidak harus di kelas high yang mahal banget, tidak gitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah pada saat kamu beli handphone atau kamu memilih handphone untuk konten, untuk membuat konten, yang pertama handphone itu harus sudah HD atau sudah HD ya. Kalau sekarang sih kita sudah hampir semuanya kamera yang, jadi sekali lagi ini yang saya tuju itu jenis kameranya dulu ya, jenis kameranya dulu. Saya akan bahas dari sisi kameranya. Jadi pertama itu, nah jadi pilih kamera handphone yang dia sudah HD. Ya syukur-syukur sudah 4K kan, sudah 4K gitu kan, itu juga nggak masalah. Tapi sebetulnya paling minim itu sudah HD. Resolusi HD kan 1920x1080. Ada yang frame rate-nya tinggi, ada yang frame rate-nya rendah. Ini juga sebetulnya kamu abaikan dulu, yang penting HD dulu ya. Karena kalau sudah expert ya, itu biasanya akan saya bahas tentang apa sih bedanya yang 24 fps, bedanya 60 fps, bedanya 120 fps, sampai yang fps-nya tinggi itu bedanya untuk apa, keperluannya untuk apa. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua itu pilih kamera. Nah, ini kuncian nih. Yang kedua, pilih kamera yang sudah punya fitur OIS. Nah, sebelumnya saya sudah bahas OIS. OIS itu apa? Optical Image Stabilization. Atau jadi di dalam lensa itu dia punya stabilisasi. Jadi kalau misalkan stabilisasi itu sebetulnya cara kerjanya seperti kepala ayam. Kepala ayam itu kalau misalkan badannya digerakkan, itu pasti kepalanya diam aja. Misal ke depan, ke kiri, ke kanan, itu badannya tetap seperti tidak bergerak, dia hanya tetap diam di situ aja. Nah, itu cara kerja OIS. Nah, itu teknologi OIS itu diterapkan di dalam handphone. Handphone sekarang hampir semuanya sudah memiliki OIS, tapi memang handphone yang harganya juga belum menengah ke atas ya, sudah tidak menengah ke bawah. Soalnya biasanya harganya rate-nya itu antara ya 3 juta, 4 juta ke atas gitu. Yang murah lah kalau untuk kamu pesen satu kali gaji ya kalau di Jakarta. Itu bisa beli handphone gitu, seperti itu. Itu penting sekali fungsinya untuk pada saat kamu ngambil gambar itu handheld, itu dipegang handheld, itu dia tidak shakingnya tidak terlalu parah gitu kan, tidak terlalu ruruk gitu, tidak terlalu. Nah, beda cerita kalau misalnya tidak ada OIS-nya, itu pasti udah luar biasa gitu. Nah, lalu penting gak sih kalau milih handphone itu dengan pixel yang tinggi, pixel rate yang tinggi? Aduh, gimana ya? Kalau saran saya sih sebetulnya kalau pixel itu abaikan dulu. Yang penting tadi, pada saat kamu mau beli handphone, tanya ke SPG-nya, SPB-nya di counter-counter atau di
gerai-gerai itu kamu tanya aja, sudah OIS belum gitu kan. Biasanya ada yang belum OIS tuh. Gitu ya. Berikutnya adalah yang ketiga, kamu pilih kamera yang diafragmanya atau nilai F-nya kecil. Nilai F-nya kecil. Di kamera handphone itu ada yang F-nya kecil. Ada yang 1,2, 1,4, 1,9, ada yang 2. Nah, kamu cari yang F-nya kecil, 1,2. Pengaruhnya untuk apa sih F ini? Jadi gini teman-teman, makin kecil angka F-nya, maka makin besar cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambil gambar dengan kondisi yang low light itu gambar yang cahayanya sangat rendah. Itu biasanya kenapa kita sering protes gitu kan. Kok aku ngambil gambarnya bintik gitu ya, ada koral-koral gitu, ada noise gitu ya di area-area gelap itu. Ya karena handphone kamu kameranya F-nya besar, F-nya 5 atau 4, 5,6 atau 4, ya wis kamu itu nggak bisa. Paling tidak, kamu harus pilih handphone yang handphonenya F-nya 1,2. Jadi nanti pada saat kamu ngambil gambar yang cahayanya redup atau kurang cahaya atau low light, itu dijamin gambar yang ditangkap itu akan terus terang gitu. Maksudnya terang, nggak ada gambar noise. Kalaupun ada noise bisa diminimalisir gitu. Seperti itu sih teman-teman. Itu yang paling penting pengaruhnya di F itu. Nah ini abai banget teman-teman, kadang-kadang pokoknya beli aja gitu kan, tapi nggak ngeliat F-nya. Yang berikutnya adalah ini lebih ke kedalaman, maksudnya di dalam di spesifikasi mesin. Biasanya sih kalau di mesin itu, maksudnya di dalam kamera itu, di dalam smartphone itu, ya tentu RAM ya. RAM itu kecepatan memori. Ya RAM itu kalau sekarang itu ada yang 4 ya. Minimal sekarang udah 4. Kalau yang 3 kayaknya udah jarang deh. Kalau bisa sih lebih tinggi lebih bagus. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 12. Kenapa fungsinya untuk apa? Pada saat misalkan kamu bekerja dengan resolusi tinggi tadi, dengan HD, terus kemudian dengan frame rate-nya tinggi, misalnya 60 fps, atau misalnya dengan 240 fps, itu biasanya makan RAM yang tinggi. Atau pada saat kamu melakukan pengeditan di dalam handphone itu sendiri, itu juga butuh RAM. Atau misalnya kamu butuh aplikasi-aplikasi lain yang ingin kamu pasang di smartphone yang kamu punya, itu juga mesti RAM-nya tinggi. Ya, jadi minimal 4 GB. Lalu berikutnya ROM. ROM itu memori simpan. Nah, ini meskipun hari ini sudah ada teknologi cloud, tapi saran saya juga kamu mesti cari handphone yang ROM-nya besar. Atau misalkan kalau yang 64 masih sekarang tuh cepet banget habis kalau buat untuk rekam gambar. Seminggu aja langsung habis kadang gitu. Nah, jadi saran saya cari yang ROM-nya besar, ruang simpannya besar, ruang simpannya. Nah, itu meskipun nanti bisa dibantu dengan external memory gitu kan. Tapi kalau misalnya bawaan internalnya bagus, kenapa tidak? Meskipun juga bisa dibantu dengan misalkan teknologi clouds ya. Itu juga kadang-kadang menurut saya tidak efektif, karena kalau misalnya kamu lagi nge-vlog atau lagi ngonten di daerah yang tidak ada internet, itu bahkan tidak bisa dipakai, dan itu pending biasanya. Yang berikutnya adalah yang kelima, yang keenam. Pilih handphone dengan yang layarnya besar. Jadi menurut saya handphone yang layar kecil itu malah bikin sakit sebetulnya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa misalkan kepraktisan ya, misalnya kecil gue bisa ini, iya itu kesehatan juga. Iya hari ini mungkin kamu masih oke, masih muda, masih fresh, matanya masih tajam. Nanti kalau misalnya makin menua, itu yang terjadi adalah kamu akan terjadi yang namanya pandangan kabur atau minus ya. Nah, karena dulunya mungkin pakai handphonenya kecil dipaksakan. Makanya saran saya adalah cari handphone yang layarnya besar. Kalau sekarang kan minimal ada 6,5 gitu. Jangan yang 4 lah ya, 6 ke atas gitu. Itu udah bagus kok.
layarnya besar, fungsinya adalah itu untuk kesehatan juga, bukan untuk hanya wah gue penting gue bisa, nggak bisa. Berikutnya yang ketujuh, yang terakhir itu adalah pilih handphone yang berat. Oh, kok bisa? Apa pengaruhnya handphone yang berat? Jadi teman-teman gini, tangan kita itu kalau di hukum fisika namanya hukum usaha ya, hukum usaha gravitasi. Jadi kalau misalkan tangan kita ini kan biasanya, apalagi yang biasa fitness ya, yang biasa tangannya emang gede, biasanya dia kalau megang barang yang kecil itu gravitasinya ngerasa ringan gitu loh, kayaknya enteng banget gitu. Makanya makin berat si handphone itu, maka gaya gravitasinya makin tinggi. Ketika pada saat gaya gravitasinya tinggi, maka usaha yang diperlukan juga makin tinggi. Jadi daya dorongnya makin kencang gitu. Makanya biasanya triknya kalau pakai handphone yang berat itu biasanya dia lebih stabil, karena kita penopangnya itu lebih kuat. Itu kan, ini misalnya berat kayak gini, tapi kalau ringan gini, jadi antar usaha sama gravitasi itu kekuatan usahanya seperti itu. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita tidak menemukan handphone yang berat? Biasanya sih saran saya, kalau misalnya kamu rekam juga, kemarin saya sudah bilang kalau bisa pakai tongsis atau monopod yang memang fungsinya untuk jadi dibandul gitu, pemberat. Itu fungsinya untuk apa? Biar gambarnya lebih stabil. Jadi itu triknya ya, biar ngambil gambarnya mantap. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share hari ini, dan mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Kalau yang belum paham tentang seluk-beluk tentang videografi di smartphone, kamu bisa komentar di bawah dan kamu bisa tanya apapun tentang smartphone itu, selama saya bisa menjawabnya, oke? Dan kalau kamu suka video ini, silakan share, silakan komen, silakan like, silakan subscribe. Terima kasih, salam Avlog.